Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Silpira, perwakilan dari kelompok 2, ingin menjelaskan materi mengenai metode saldo menurun ganda. Depresiasi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, depresiasi yaitu penyusutan. Kemudian, maksud dari metode saldo menurun ganda yaitu metode yang mengalami penyusutan yang dipercepat, yang mana sebagian besar penyusutan yang terkait dengan aset diakui selama beberapa tahun pertama masa manfaatnya. Nah, depresiasi dengan metode saldo menurun ganda menghasilkan jumlah depresiasi yang lebih besar pada tahun-tahun yang lebih awal. Misalnya kita membeli sebuah barang yang akan mengalami penyusutan harga dari tahun ke tahun. Yang jelas harga yang sudah kita pakai dan kita sudah merasakan manfaatnya tentu saja akan mengalami penyusutan harga. Kemudian dalam menghitung depresiasi metode ini tidak diakui nilai sisa. Nah, tidak seperti dengan metode menghitung penyusutan yang lainnya, di metode saldo menurun ganda ini tidak mengakui nilai sisa. Kemudian, depresiasi dihitung dari nilai buku tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan tarif depresiasi dihitung dari sebuah barang yang terdepresiasi. Kemudian, ada rumus untuk mencari depresiasi. Untuk mencari depresiasi ini, 100% dibagi dengan taksiran umur manfaat, kemudian dikali dengan 2. Taksiran umur manfaat ini maksudnya adalah sebuah barang yang sudah dipakai sudah berapa tahun misalnya. Kemudian keterangannya depresiasi tahun ke-1 yaitu tarif depresiasi dikali dengan harga perolehan. Kemudian tarif depresiasi tahun ke-N atau kedua, ketiga, dan selanjutnya tarif depresiasi dikali dengan nilai buku tahun N-1. Baiklah, di sini ada contoh mengenai metode saldo menurun ganda. Suatu aktiva atau aset tetap yang harga perolehan Rp1.700.000 akan didepresiasikan selama 5 tahun. Berapakah nilai buku pada akhir tahun ke-5 jika diasumsikan aktiva tetap tersebut dibeli pada awal tahun? Nah, di sini kita akan mencari perolehan penyusutan nilai buku pada akhir tahun ke-5. Caranya, yang pertama yaitu kita mencari tarif depresiasinya. Nah, untuk rumus depresiasinya sudah kita jelaskan tadi di bagian pengertian, yaitu tarif depresiasi sama dengan 100% dibagi dengan taksiran umur manfaat kemudian dikali 2. Nah, di sini tarif depresiasinya 100% dibagi dengan 5. Mengapa di sini 5? Karena di sini akan didepresiasikan selama 5 tahun. Maka kita tulis 5. Kemudian dikali dengan 2, maka hasilnya 100 dikali 2, 200. Kemudian dibagi dengan 5, yaitu kita dapat tarif depresiasinya 40%. Nah, kemudian kita akan membuat tabel untuk mencari berapakah nilai buku pada akhir tahun ke-5 nanti. Caranya yang pertama itu ada nilai buku pada awal tahun, kemudian tarif depresiasi, kemudian depresiasi tahun ke 1, 2, 3, 4, 5, kemudian nilai buku akhir tahun. Nah, untuk nilai buku pada awal tahun kita lihat pada soal. Harga perolehannya yaitu Rp1.700.000. Kemudian kita tulis 1.700.000
Kemudian tarif depresiasinya yaitu yang ini tadi, 40%. Tulis 40%. Nah, kemudian kita akan mencari penyusutannya dari yang tahun pertama, yaitu caranya yaitu 1.700.000. Kita cari 40%-nya, yaitu 40/100 sama dengan ini hasilnya 680.000. Nah, 680.000 ini adalah depresiasi atau penyusutan tahun ke-1. Maka kita tulis 680.000. Nah, kemudian kita kurangkan nilai buku pada awal tahun untuk mencari nilai buku akhir tahun dari tahun ke-1. Caranya yaitu 1.700.000 dikurang, maka kita dapat hasilnya 1.020.000. Kemudian inilah nilai hasil nilai buku akhir tahun ke-1. Kita tulis 1.020.000. Nah, 1 juta nilai buku pada akhir tahun ke-1 adalah nilai buku pada awal tahun. Kita tulis yang ini tadi 1.020.000. Kemudian kita cari tarif depresiasinya 40%. Kita cari lagi 1.020.000 kali 40/100 sama dengan ini hasilnya 408.000. Nah, 480.000 ini adalah nilai penyusutan tahun kedua. Kemudian kita kurangkan lagi 1.020.000 dikurang. Ini hasilnya 612. Kita tulis nilai buku akhir tahun. Nilai buku akhir tahun adalah nilai buku awal tahun ketiga. Tarif depresiasinya kita cari lagi 612.000 dikali 40/100 sama dengan ini hasilnya 244.800. Depresiasi tahun ketiga 144.800. Kemudian kita kurangkan lagi dengan 612 dikurang ini hasilnya 367.000. Tulis nilai buku akhir tahun ketiga adalah nilai buku pada awal tahun keempat. Cari lagi depresiasinya 367.000 dikali 40/100 sama dengan 146.800. Nah, ini kita kurangkan lagi 367.000 kurang. Kemudian kita dapat 220.400. Ini tadi 146.800. Kemudian hasil nilai buku akhir tahunnya 220.400. Kemudian ini nilai buku awal tahun kelima 40%-nya. Cari lagi 220.400 dikali 40/100, maka kita dapat nilainya 88.106.
kemudian kita kurangkan 220, 400. Nah, maka kita dapat hasilnya 132.300. 132.300. Jadi nilai buku pada akhir tahun kelima adalah yang ini. Nah, 132.300. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sitiani Patu Baroka dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan atau menambahkan pengertian atau menambahkan pengertian dari yang sudah dijelaskan dari Saudara Alda Sepira. Nah, di sini saya menambahkan bahwa kalau metode saldo menurun ganda, yaitu saldo menurun ganda metode penyusutan yang dipercepat, di mana sebagaimana besar penyusutan yang terkait dengan aset diakui selama beberapa tahun. Pertama, masa manfaatnya. Depresiasi yang dipercepat bukan berarti beban depresi juga semakin tinggi dengan saldo menurun. Aset terdepresiasi dengan jumlah yang sama. Adapun saya membuat contoh, yaitu agar memperjelasnya saya membuat contoh. Sini misalkan biaya proyek sebuah aktivia di awal tahun sebanyak 50 juta dengan nilai sisa per tahun 5 juta, sedangkan taksiran umur ekonomis atau umur manfaatnya aktivia tersebut ialah 5 tahun. Berapakah nilai buku pada akhir tahun kelima? Nah, kita jawab dengan menggunakan tarif depresiasi. Rumusnya, tarif depresiasi sama dengan 100% dibagi taksir umur manfaat dikali 2. Kemudian kita tulis sama dengan 100% dibagi umur manfaatnya yaitu 5 tahun. Kita tulis 5 tahun dikali 2. Dan kita dapat hasilnya yaitu 40%. 40% ini didapat dari mana? 100% dibagi 5 dikali 2. Kita dapat 40%. Kemudian kita menggunakan tabel. Pada tahun pertama, yaitu nilai buku pada awal tahunnya yaitu 50 juta. Tarif depresiasinya 40%. Depresiasi pada tahun ke pertama ini berapa? Kita kalikan terlebih dahulu. 50 juta dikali 40%, kita dapat yaitu hasilnya 20 juta pada depresiasi tahun ke-1. Nilai buku pada akhir tahunnya itu kita dapat 30 juta. Itu dari mana? 50 dikurang 20 juta, 30 juta. Kemudian pada tahun kedua, pada akhir tahun pertama kan pada akhir tahun pertama sisanya yaitu 30 juta. Jadi kita taruh pada awal tahun kedua. Kita taruh 30 juta, kemudian kita kalikan pada tarif depresiasinya yaitu 40%. Kita dapat pada depresiasi pada tahun keduanya itu 12 juta. Nah, untuk buku pada akhir tahunnya kita dapat 18 juta. 18 juta dari mana? 30 juta dikurang 12 juta. Jadi kita dapat 18 juta. Kemudian kita taruh 18 juta ini pada awal tahun ketiga. Kita taruh pada awal tahun ketiga 18 juta, kemudian tarif depresiasinya 40%. Kita kalikan 18 juta dikali 40%, kita dapat pada depresiasi pada tahun ketiganya yaitu 7.200.000. Kita dapat untuk pada nilai buku
akhir tahun kita dapat 10.800.000. Itu dari mana? Dari 18 juta dikurang 7 juta. Itu kita dapat hasilnya 10.800.000. Kemudian kita taruh pada awal tahun keempat, itu 10.800.000. Kemudian untuk mencari depresiasi pada tahun keempat, itu kita kalikan terlebih dahulu 10.800.000 dikali 40%. Kita kalikan, sudah kita kalikan, kita dapatkan hasilnya 4.320.000. Nah, untuk mencari nilai buku pada akhir tahun, itu kita kurangkan 10.800.000 dikurang 4.320.000, itu kita dapat 6.480.000. Kemudian kita taruh nilai akhir tahun keempat, kita taruh pada awal tahun kelima, yaitu 6.480.000. Nah, untuk mencari nilai depresiasi pada tahun kelima, itu kita kalikan terlebih dahulu 6.480.000 dikali 40%. Kita dapat hasilnya yaitu 2.592.000. Nah, untuk mendapat nilai buku pada akhir tahun, itu kita kurangkan 2.592.000. Nah, untuk mendapat nilai buku pada akhir tahun, itu kita kurangkan 6 juta di 6.480.000, kita kurangkan dengan 2.590.000, dan kita dapat hasilnya 3.888.000. Itu nilai akhir pada tahun kelima. Jadi untuk nilai buku pada akhir tahun kelima, yaitu yang kita dapat adalah 3.888.000. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.